Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dita Tringtyas Marsikit dari Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan melakukan pembahasan dari kelima soal fitnet yang telah saya buat. Langsung saja kita lihat ya. Soal fitnet dan pembahasan tentang pengukuran panggul luar. Soal pertama. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 usia kehamilan 10 minggu datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Ibu ingin melakukan pemeriksaan panggul luar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pengukuran panggul luar pada ibu. Pertama, bidan melakukan pengukuran dari sias sinestra ke sias dekstra. Apa nama pengukuran panggul luar yang dilakukan oleh bidan tersebut? Pilihan jawabannya: A. Conjugata externa, B. Distansia spinarum, C. Distansia cristarum, D. Conjugata interna, E. Lingkar panggul. Jawabannya adalah B. Distansia spinarum. Pembahasannya adalah di soal dijelaskan bahwa bidan melakukan pengukuran panggul luar pada ibu. Pertama, bidan melakukan pengukuran dari sias sinestra ke sias dekstra. Menurut modul praktik asuhan kebidanan kehamilan oleh Kemenkes RI tahun 2016, dijelaskan bahwa pengukuran panggul yang diukur antara spina iliaca anterior superior atau sias sinestra dengan spina iliaca anterior superior atau sias dekstra adalah distansia spinarum. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 usia kehamilan 9 minggu datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Ibu ingin melakukan pemeriksaan panggul luar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 19 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pengukuran panggul luar pada ibu. Apa indikasi dilakukannya pengukuran panggul luar? Pilihan jawabannya: A. Panggul belum pernah teruji dilalui janin dengan berat normal. B. Tinggi badan ibu lebih dari 140 cm. C. Berat badan ibu kurang dari 60 kg. D. Lilanya kurang dari 23,5 cm. E. Sudah melakukan pengukuran panggul sebelumnya. Jawabannya adalah A. Panggul belum pernah teruji dilalui janin dengan berat normal. Pembahasannya, menurut modul praktik asuhan kebidanan kehamilan oleh Kemenkes RI 2016, indikasi pemeriksaan panggul luar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kehamilan pertama, saat kunjungan antenatal pertama, pada saat kunjungan ulang tidak perlu diulang pemeriksaan panggul luar. Yang kedua, apabila panggul belum teruji dilalui janin aterem dengan berat normal, misalnya riwayat kehamilan yang lalu abortus, lahir mati atau preterm. Jadi jawabannya adalah A. Soal ketiga. Seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 usia kehamilan 11 minggu datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Ibu ingin melakukan pemeriksaan panggul luar karena pada kehamilan sebelumnya belum melakukan pengukuran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pengukuran panggul luar pada ibu. Pada pemeriksaan terakhir,
bidan melakukan pengukuran lingkar panggul. Bagaimana cara melakukan pengukuran lingkar panggul? Jawabannya, A. Meletakkan jangka panggul dari tulang crista iliaca dextra dengan tulang crista iliaca sinistra. B. Meletakkan jangka panggul dari spina iliaca anterior superior dextra dengan tulang spina iliaca anterior superior sinistra. C. Mengukur tepi atas simfisis dan ujung spinosus ruas tulang lumbal kelima. D. Mengukur dari tulang crista iliaca dextra dengan tulang lumbal ruas kelima. E. Meletakkan jangka panggul dari tepi atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior kiri dan trochanter mayor, kemudian ke prosesus spinosus lumbal kelima, ke pertengahan trochanter mayor dan sias kanan sampai ke tepi atas simfisis. Jawabannya adalah E. Meletakkan jangka panggul dari tepi atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior kiri dan trochanter mayor, kemudian ke prosesus spinosus lumbal kelima, di pertengahan trochanter mayor dan sias kanan, sampai ke tepi atas simfisis. Pembahasannya adalah, pada soal dijelaskan bahwa bidan melakukan pengukuran panggul luar pada ibu. Pada pemeriksaan terakhir, bidan melakukan pengukuran lingkar panggul. Menurut Manual ABA 2010, lingkar panggul adalah ukuran panggul luar mulai dari tepi atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior kiri dan trochanter mayor, kemudian ke prosesus spinosus lumbal kelima, di pertengahan trochanter mayor dan sias kanan, sampai ke tepi atas simfisis. Untuk ukuran lingkar panggul adalah kurang lebih 80-90 cm. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 14 minggu, datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Ibu ingin melakukan pemeriksaan panggul luar. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pengukuran panggul luar pada ibu. Bidan melakukan pengukuran dengan menggeser ujung jangkar ke belakang menyusuri crista iliaca sampai jarak terjauh. Apa nama pengukuran panggul luar yang dilakukan bidan tersebut? Pilihan jawabannya A. Conjugata externa, B. Distansia spinarum, C. Distansia cristarum, D. Conjugata interna, E. Lingkar panggul. Jawabannya adalah C. Distansia cristarum. Pembahasannya, di soal dijelaskan bahwa bidan melakukan pengukuran dengan menggeser ujung jangkar ke belakang menyusuri crista iliaca sampai jarak terjauh. Menurut Al-Fahnur 2010, dijelaskan bahwa distansia cristarum adalah jarak yang terpanjang antara dua tempat simetris pada crista iliaca sinistra dan dextra dengan ukuran normal 24-26 cm. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 11 minggu, datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Ibu ingin melakukan pemeriksaan panggul luar karena pada kehamilan sebelumnya belum melakukan pengukuran. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pengukuran panggul luar pada ibu. Bidan melakukan pengukuran conjugata externa. Apa yang dimaksud dengan conjugata externa? Pilihan jawabannya A. Jarak terjauh antara tulang crista iliaca dextra dengan tulang crista iliaca sinistra. B. Jarak antara tulang spina iliaca anterior superior dextra dengan tulang spina iliaca anterior superior sinistra. C. Jarak antara tepi atas simfisis dan ujung spinosus ruas tulang lumbal kelima. D.
Jarak terjauh antara tulang krista iliaka dextra dengan tulang lumbal ruas kelima. E. Jarak dari tepi atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior kiri dan trochanter mayor, kemudian ke prosesus spinosus lumbal kelima di pertengahan trochanter mayor dan sias kanan sampai ke tepi atas simfisis. Jawabannya adalah C. Jarak antara tepi atas simfisis dan ujung spinosus ruas tulang lumbal kelima. Pembahasannya, pada soal dijelaskan bahwa bidan melakukan pengukuran panggul luar pada ibu. Bidan melakukan pengukuran konjugata eksterna. Menurut modul praktik askuan kebidanan kehamilan oleh Kemenkes RI 2016, konjugata eksterna atau boudelogu adalah jarak antara pinggir atas simfisis ke prosesus spinosus ruas lumbal kelima. Untuk ukuran normalnya sendiri adalah 18-20 cm. Sekian dari video tentang soal dan pembahasan dengan topik pengukuran panggul luar yang telah saya buat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.